Jadi rakaat kedua dia tumbang. Sebentar siangnya dia masuk lagi, masuk lagi. Pembuatan laporan, kita begadang lah istilahnya. Nah, pagi-paginya itu susah bagi bangun. Jadi lebih memilih lab. Wih, aslinya itu. Sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Menginap di rumah teman kerja tuh, aduh. Kita yang paling tahan banting. Ya, betul. Alhamdulillah kalau di dunia kerja kita mau dibandingkan dengan yang lain, ya boleh lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobrol Pintar bersama Farmasi Umi. Pada sesi kali ini kita kembali berbicara atau mengundang narasumber dalam segmen Talk Alumni. Jadi kita panggil alumni untuk berbicara mengenang masa lalu. Kalau bahasanya salah satu alumni kita yang hadir hari ini ada masa-masa yang belum selesai, ya. Jadi saya kira kita akan banyak berbicara tentang bagaimana masa-masa S1-nya narasumber kita kali ini. Nah, sebelum lanjut, kami mengingatkan bahwa yang belum subscribe channelnya Fakultas Farmasi Umi, silakan di-subscribe dulu. Kemudian tekan tombol loncengnya, nyalakan notifikasinya. Setelah itu berikan komentar-komentar Anda dan share apabila video-video kami bermanfaat. Baik. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu. Ada 3 bintang tamu atau ada 3 narasumber yang kita hadirkan. Ada 2 yang hadir di studio dan 1 kita undang dan bisa hadir melalui Zoom. Baik, mungkin kita berurut saja dari depan. Kak Uga mungkin bisa disapa teman-teman dari angkatan berapa dan sekarang ada bekerja di mana atau domisilinya di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan semuanya. Saudaraku yang ada di jalur online Karunia ya, meskipun ada di baru tetap kita bisa silaturahminya ya. Perkenalkan saya Anugrah dari angkatan 2004 Fakultas Farmasi. Ya, ada Kak senior 2002 juga nanti sebentar. Jadi sekarang saat ini saya bekerja sebagai ASN untuk di agak jauh wilayah timur. Di kota Kabupaten Mimika, Papua. Kabupaten Mimika. Saya sehari-harinya biasa di Puskesmas Kuamki yang mungkin sedikit konflik, tapi itu tetap baik untuk kita pelayanan. Selain itu saya juga di swasta ada mendirikan klinik sama apotik. Dan yang terakhir banyak kerjasama dengan pihak swasta untuk pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat kami yang ada di Timika, Papua. Di pesisirnya, pedalaman, sama di gunung. Iya, jadi agak jauh-jauh. Begitu. Ya, sekira sementara seperti itu Kak, nanti kita bicara lebih lanjut. Yang berikutnya mungkin yang kedua, silakan Kak. Oh, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dile ya, Ibu Nia. Perkenalkan nama saya Habibi. Saya alumni Universitas Muslim Indonesia angkatan 2002. Hampir lupa ya. Saking lamanya ini. Kami kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, lebih tepatnya di Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Jadi kesehariannya kami itu melayani permintaan perbekalan kesehatan dan obat-obatan dari teman-teman dari puskesmas. Mungkin hanya itu dulu ya. Ya, saya kira itu dulu. Nanti informasinya kita tambah lagi apa-apa yang ingin kita ketahui. Yang ketiga dari Kakak Karunia yang di Zoom. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia. Saya angkatan 2004 sama dengan Bapak Uga. Saat ini saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Baru, sama seperti kami di Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT. Mungkin itu saja dulu. Ya, jadi pada prinsipnya di pemerintahan Kak ya sekarang di pemerintahan
Kak Uga di Puskesmas, kemudian Kak Abi dan Kak Karunia di Dinkes. Ya, kira nanti kita juga akan berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan. Tapi sebelum ke situ, kira-kira selama ya karena kita kembali ke Farmasi Umi, saya tanya sudah berapa lama Kak tidak ke Farmasi Umi? Di fakultas ya? Ya di fakultas tentunya. Ya, Kak Uga mungkin sudah berapa lama baru kembali berkunjung? Terakhir waktu 2 dekade, yang 1 dekade. 1 dekade ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ya. Ya, Itu. 2011 ya. 2011, ya. Sekarang 2021, ya itu. Itu saat terakhir. Yang sebelumnya itu saya pas begitu wisuda sudah saya tidak pernah lagi injak lagi kampus. Kalau kami, Kalau saya masih baru-baru ya. ya, Jadi kemarin yang waktu jadi narasumber di kegiatan ya. dengan yang kunjungan anak KKN kemarin di Iya di Kabupaten Bantaeng Bali. di. Ya. Kak Karunia mungkin sudah pernah kembali sejak selesai kembali ke Farmasi. Pasti nih kembali karena legalisir ijazah. Tapi saya lupa Ya. tahun berapa itu. Dalam waktu dekat-dekat ini sudah pernah lagi enggak? Belum. Ya. Kalau mungkin setelah tadi pertama ketemu Kak Abi sama Kak Uga masuk, ada perubahan signifikan setelah ditinggalkan. Saya kira Kak Abi mungkin, kalau Kak Abi kan baru-baru sudah. baru-baru, saya masih Apa reaksinya pertama lihat Kak? Reaksinya wah sekali. Sudah wah berubah sekali. sekali. Zamannya kita sampai tadi saya harus telepon Pak Dekan 3 kah? Iya, Pak Erwin. Untuk cari pintu masuknya naik ke atas. Kesasar di kampus sangat sendiri. berubah sekali. Ya, kalau sekarang Kak, tolong Kak Karunia. Jadi sekarang kita di gedung fakultas ya, mungkin ini waktu 2004 Kak masih dapat tempat kuliah di sini ya? Iya. Masih dapat Di tempat sini kuliah. sudah, iya, Iya. dapat Tapi di belakang 2011 baru dapat, ada lab di belakang yang kemarin Kak Abi yang tempat uang materi. Jadi kalau kemarin labnya di dekat agama berjejeran. Iya. Nah, kalau sekarang sudah bertingkat 4 tingkat itu lab semua. semuanya. Oh, Ya, di gedung belakang. Jadi kapan-kapan nanti ada waktu pandemi sudah berlalu, mungkin bisa kita bikin acara-acara untuk itu. Flashback. Kunjungan flashback. Yang mungkin yang paling banyak ditanyakan sama Tia tadi, kenapa pilih farmasi Pak di Farmasi Umi Kak? Kak Karunia mungkin kenapa ambil farmasi waktu mendaftar dulu? Kalau saya klasik sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain mungkin tidak lulus di PTN negeri. Jadi coba-coba ambil farmasi. Terus rencananya kan tahun berikutnya kalau ada penerimaan lagi tuh yang mahasiswa baru rencananya mau daftar tetap kembali mendaftar. di negeri, ternyata tidak jadi karena sudah enam itu dirasa kuliah enak ini. Jadi ya keterusan ini sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sudah di Dinkes karena awalnya coba-coba. Iya. Kalau Kak Abi, Kalau saya kenapa mesti farmasi? Sebenarnya kita ini waktu lulus SMA dulu tidak ada spesifik ya. Ya. Tidak ada spesifik kecuali mungkin ya yang tenar-tenar misalnya kedokteran dan lain-lain. Iya. Nah, kebetulan saudara saya itu ada di UMI, Fakultas Kedokteran. Ya. Dan saya tidak mau masuk kedokteran pada saat itu, dengan adalah pertimbangan tersendiri. Jadi dia mengusulkan untuk masuk ke farmasi. Alhamdulillah sampai semester 5 itu masya Allah. Usahanya. Saya sudah hampir mau keluar ya dari farmasi terus terang. Semester 5 itu di situ puncak-puncaknya itu Iya betul. fakultas farmasi ya. Di situ yang paling menyiksa itu. Ya. Nah, tapi karena jumlah semester Sudah lebih setengahnya, banyak. nah, sudah setengahnya. Sayang juga ini pengorbanan selama ini. Ya sudah kita lanjut. Tapi itu bukan bentuk penyesalan ya, bukan. Ya. Itu Iya, betul. hidupnya seperti itu. Ya, Ya. ada di cerita. Ya ada di cerita. Ada warnanya. Ada warnanya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya tidak menyerah. Ya, karena kalau menyerah Ya, enggak kalau sampai menyerah saya sekarang. tidak duduk di sini. Iya. Lain ceritanya Ya, lagi. ceritanya lagi. Iya. Kira kalau Kak Uga, Kalau saya ini lebih ke pertama pilihan keluarga. Karena terjebak bukan, sama ya. pilihan keluarga. Pilihan keluarga.
Terus sebenarnya lolos di kedokteran. Tapi mungkin dulu masih dana Ya. dari keluarga belum cukup, akhirnya jatuh pilihannya ke farmasi. Dulu belum cukup dananya. Awalnya tidak cinta sama, pokoknya buta dengan dunia farmasi ini. Apalagi fakultas farmasi, pokoknya tidak tahu. Belum ada bayangan. Tidak, nol sama sekali. Pokoknya tidak cinta lah, tidak suka, benci dengan segala ini. Akhirnya lambat laun, wah jatuh cinta. Jatuh cinta sama farmasi ini. Semakin lagi bertambah bertahun-tahun, lihat lagi adik-adik fakultas farmasi jatuh cinta lebih lagi. Ya, karena sudah ada yang jatuh cinta. Iya, karena di sini juga saya dapat cintaku. Ya, akhirnya jatuh cinta berkali-kali. Akhirnya saya juga dapat istri saya dari farmasi juga, farmasi Umi juga. Iya. Kalau kami dari farmasi Umi juga. Oh, kalau saya Sama juga. Sama Ji. istri saya itu korban retorika senior katanya orang. Jadi istri kan satu angkatan dengan saya juga. Oh iya. Angkatan sama Ibu Karunia juga. Bukan. Satu angkatan juga dengan Ibu Karunia. Jadi saya sama istrinya kami. Jadi SMA-nya sama. SMA-nya sama. Akhirnya kita juga kesini lagi. Ya. Jadi dari awalnya rata-rata awalnya tidak ada yang ini Kak ya. Iya. Sama saya juga sebenarnya terjebak dan akhirnya menikmati juga. Iya, makanya Sampai hari ini. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga di sini awalnya pilihannya ya. Nah, istilahnya itu tidak ada yang Disesalkan. Kebetulan ya, Iya, betul. semuanya pasti Semuanya. jalannya seperti itu. Iya. Cuman pada saat itu kondisinya mungkin bahasa Nggak awam sesuai kita dengan terjebak, keinginan, padahal terjebak. sebenarnya tidak seperti Padahal itu. Iya. gitu ya. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi meskipun misalnya dulu-dulu cukup jadi cerita bahwa kita pernah masuk dengan dalam keadaan seperti ini, akhirnya dan ini yang bawa kita sampai sekarang. Sampai sekarang. Seandainya bukan Akhirnya farmasi bisa yang kita tonjing. pilih, kita nggak ketemu di sini. Iya. Nah, pertanyaan klasik Kak, praktikum apa yang paling diingat? Atau lab mana dulu yang paling diingat? Kak Karunia ingatnya lab yang mana? Farmasetik, tekno, andalan itu. Farmasetik, tekno. Kau gak? Jadi kalau saya paling berkesan ya kimia dasar. Pertama itu kimia dasar. Yang kedua yang paling kalau suka itu ya tekno. Saya suka tekno, saya penelitian dari sana. Kalau yang ketiga ceritanya lucu itu ada teman angkatan kami gara-gara lab itu di rakaat kedua sholat Jumat dia tumbang jatuh. Jatuh dia. Heboh di masjid sini. Jadi rakaat kedua kasihan karena paginya kita harus laboratorium. Iya, siangnya kuliah. Siang itu kita harus kuliah teori atau sebaliknya begitu. Tapi tidak patah semangat. Jadi rakaat kedua dia tumbang. Sebentar siangnya dia masuk lagi. Masuk lagi. Sudah Iya, bikin tetap- panik satu masjid, akhirnya masuk lagi. Iya, kembali. tetap dia. Kita Iya, tetap iya. semangat dulu. Kalau Kabi lab yang paling diingat? Saya kalau lab satu-satunya yang saya tidak ingat itu lab fisika. Oh, Satu-satunya yang saya tidak ingat. Jadi Lebihnya saya itu juga saya sama. paling hobi lab. Ya, tapi tidak mau. Saya paling hobi lab. Boleh Saking ditanya hobinya. ke Kaning dulu. Kaning kan kebetulan TA saya. Iya. Dia sampaikan dulu seperti ini. Dia itu orang kuliah. Bukan cuma lab saja. Jadi ada teori juga. Jadi kebetulan dulu saya agak kan pembagian waktu itu pagi kita kuliah. Siangnya kita lab. Nah, karena porsi lab ini banyak, mulai dari praktikum sampai pembuatan laporan, Iya. kita begadang lah istilahnya. Nah, pagi-paginya itu susah bagi bangun. Jadi lebih memilih labnya Lebih daripada memilih kuliahnya. labnya daripada kuliahnya. Jadi satu-satunya memang yang tidak terlalu ingat bagi saya itu lab kimia karena kan Lab itu fisika, eksternal karena ya, di bukan tempat- bukan di farmasi ya. farmasi Umi. Ya, ya. Selebihnya itu wah luar biasa. Luar biasa. Luar Artinya, biasa perjuangannya. luar biasa dahsyatnya. Luar biasa ya. apalagi di semester 5 yang Jadi tadi bisa itu. dibilang 90% cerita itu di lab. Di lab. Iya, Iya, betul. Jadi kalau anak farmasi Iya. sudah identik dengan labnya. Apalagi di semester 5 Iya, tadi yang sudah hampir menyerah dan memang semester 5 kalau nggak salah sampai sekarang semester 5 itu Ya. Iya. labnya sudah 1 minggu itu setiap hari dapat semua 5 lab. Tapi ada dulu zaman kan mesin ketiknya itu kan harus Ya ini yang di- mau masuk tanyakan yang paling diingat ini di lab itu apanya yang paling diingat di lab itu? mesin ketik dikasih jadi bantuan baru laporan dipeluk. Jadi tidur sama mesin ketik. Iya.
Jadi buku Martindale itu agak RPS atau RPS. tidak Martindale, oh ya jadi bantal lembu itu. Jadi Itu masih kah sampai sekarang itu buku-buku begitu? mesin ketiknya Kak? Kalau mesin Buku ketik yang sudah agak Martindale. dikurangi. Dikurangi ya. Tapi kalau buku masih itu. Yang Masih. tebalnya kalau Literatur ya. ya untung tidak ada asisten. Kalau tadi Kak Karunia ingatnya farmasetik, ya pasti sudah sangat akrab dengan buku-buku itu ya. Iya. Yang tebal-tebal itu kalau dilemparkan itu langsung kena tumbang kita kalau kena itu buku. Iya. Nah, selama kuliah saya ada teman-teman yang lucu-lucu ada. Nah, kegiatan-kegiatan yang keseharian selain apa? Kan kuliah, kalau kuliah nggak usah dihitung, sudah kewajiban itu. Lab, kegiatan-kegiatan selain itu yang paling diingat apa Kak? Kau gak? Kalau saya banyak, karena saya banyak di aktivitas olahraga. Saya FC ya, FC Farmasi itu. Farmasi. Bergengsi dulu ketika di zamannya saya. Bergengsi, tapi tidak menutup kemungkinan. Ada Arroyan dulu di situ di angkatan-angkatan itu. Itu sangat bagus kayak itu. Ya, kalau dengar-dengar ibu di Jadi Arroyan ya. Pertama sekali itu 2004 itu saya lihat itu istriku itu di situ di lantai 3 itu di atas. Mulai bahaya pertanyaan ini. Ya. Jadi saya lihat itu istriku sih. Meskipun di saat itu saya punya kekasih lain juga. Dicatat ini Kak. Lagi nih. Nanti kita bagi link ke situ. Nanti minta tolong diedit ya. Ya. Tapi organisasinya bagus di zamannya kami itu tuh. Arroyan ya, jalan. Banyak kegiatan, apalagi dukungannya apa kan dulu tuh main bola itu sudah sangat sering. Meskipun capek tetap suka. Ya, tetap suka. Namanya hobi di situ Kak ya. Kak Karunia, kegiatan-kegiatan lain Kak yang paling diingat selama Kuliahan. Asistensi. Kalau zaman-zaman dulu asistensi masih ada sampai di rumah Kak ya? Iya. Aslinya itu. Sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Menginap di rumah teman kerja tuh, aduh. Iya. Tapi ada tuh dicerita. Ya, artinya itu yang jadi ceritanya Iya. sekarang. Ciri Karena kalau khasnya. sekarang, kalau dulu saya masih dapat tentang laporan itu ada, kemudian malam kita pergi fotokopi, ditulis. Kalau Iya. dulu saya, apalagi yang sebelumnya saya, yang kita pasti lebih heboh lagi. Kalau biasa kita ketemu di tengah malam itu di tempat fotokopi, biasanya. Kalau sekarang nggak ada mungkin sudah WA, sudah dibagi. Ya, tapi mungkin punya cerita berbeda nantinya. Kak Abi, kegiatan apa yang paling diingat? Paling Kalau banyak. saya mungkin banyak ya kegiatannya. saya ini paling banyak kayak aktivitasnya. Kebetulan kami juga dulu aktif organisasi ya, kalaupun jenis-jenis kegiatan di laboratorium itu nggak bisa dijabarkan di sini, nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Banyak pengalaman. Sampai saya tiba-tiba ingat sama almarhum teman kami, Al-Fatih untuk beliau. Itu pada saat asistensi ya, karena asistensi begitu. Tapi itu bukan sebabnya, cuman jalannya mungkin seperti itu. Kalaupun kegiatan-kegiatan lain banyak ya, yang tidak bisa disampaikan di sini. Tapi inti dari semua kesibukan itu ada nilai positifnya ya, ada nilai positifnya. Jadi bisa dikatakan itu anak farmasi itu kita yang paling tahan banting. Ya, betul. Alhamdulillah kalau di dunia kerja kita mau dibandingkan dengan yang lain, ya boleh lah kita. Mulai dari fisik, apalagi sekarang Kak Dos. Sudah bagaimana lantai Ibu Nia? 4. Sudah tamat kita untuk urusan-urusan seperti itu. Apalagi kalau minta Ya, tanda kita tangan, Ji. istilah ya betul dia bilang enggak ya, kita itu tipikal petarung istilahnya. Ya. Nah, semoga itu tidak ada perubahan. Jadi bukan hanya mesin ketiknya yang kita ingat, tersiksanya kita enggak lah. Di balik itu semua saya rasa ada pembelajaran. Ada nilai positifnya. Mungkin seperti itu. Ya, sama dengan yang kemarin disampaikan juga teman-teman yang berhasil militer. Iya. Katanya salah satu aspek yang paling penting
terutama kedisiplinan ya kita dibentuk di Betul. farmasi. Ditempa betul. Ditempa di farmasi. Iya. Kesuksesan. Karena sampai sekarang kalau laporan terlambat sedikit selesai. Iya. Iya. Begitu. Apalagi kalau yang dulu-dulu mungkin sudah Iya. mesin ketik 1 malam dan Ada hal, maaf ya, ada hal yang paling saya banggakan di tempat kerja saya. Saya itu paling ahli sistem kebut semalam. iya. Hasil didikan. Hasil di internet mungkin ya. harus bisa. Harus bisa selesai. pokoknya. Sistem kebut semalam itu kita Saya ahli. pikir cuma saya nih. Sudah ahlinya memang. Iya sudah ahlinya ya. Harus bisa dulu. Harus Pokoknya bisa. Jadi itu mungkin jadi penilaian positif dari pimpinan kami di tempat kerja. Saya itu disuruh kerja apa saya bisa. Bisa. Tidak pernah menolak Iya. pekerjaan. Saya tidak pernah bilang saya tidak bisa di urusan ini. Mungkin Karena pengalaman yang Nah, dulu-dulu. banyak ya. Memang kita ini farmasi kompleks. Iya, Iya, semua Iya, dipelajari, bisa semua gitu. dikerjakan. Bisa kita. serba Jadi bisa. kalau ada anak farmasi diminta kerjakan ini, Iya. ya kerja dulu. Urusan di belakang selesai tidak selesai. Intinya dikerja dulu. Ya, kira masa-masa S1 ya kalau tadi kau gak kalau saya bilang itu adalah cerita yang belum selesai tapi harus ditinggalkan karena sudah harus menempuh pendidikan lebih lagi. Iya. Nah, selama S1 Kak, awalnya kan dikatakan terpaksa tapi kemudian berubah menjadi mencintai. Cita-citanya apa waktu masih kuliah itu? Dulu memang suka dengan dunia pelayanan, manajemen pelayanan. Jadi memang bercita-cita ke memang, situ. Iya, namanya pelayanan. Karena saya suka interaksi sama orang baru, itu saya suka pelayan. Jadi sampai sekarang masih tetap itu. Saya Jadi gunakan. tercapai, alhamdulillah bisa dikembangkan. Iya. Karena kalau masuk Kak Abi? di dunia kesehatan. Cita-citanya apa Kak selama kuliah? Selama kuliah ya. Kuliah 1 setelah terbentuk apa? Satu-satunya cita-cita waktu S1 itu dulu adalah selesai. Sarjana selesai. Terutama di semester 5 ya. Ya, karena begini. Iya, pokoknya selesai dulu karena syukur alhamdulillah ini kalau saya selesai sebenarnya di farmasi. Itu pencapaian terbesar pertama itu. Iya. Nah, selanjutnya mungkin saya ada pengalaman tersendiri ya. Kenapa saya harus lanjut apoteker? Saya syukur alhamdulillah ada teman-teman yang memotivasi. Pas selesai S1 kemarin, teman-teman mau lanjut ke apoteker. Iya. Nah, saya sebenarnya tidak mau lanjut lagi, Sudah mau sudah berhenti, cukup. Bu. Saya bilang Sudah finish. cukup. Wah, sudah cukup penderitaan saya bilang. Pensiun dini. Iya, pensiun dini. Tapi pada akhirnya teman-teman ini memotivasi kembali untuk melanjutkan apoteker. Jadi alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada teman-teman atas Motivasi ajakannya kemarin. ajakannya. Nah, sampai saat ini saya bisa di posisi sekarang seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Karunia, cita-citanya Kak? Kalau saya mungkin waktu zaman kuliah, enggak ada mungkin cita-citaku waktu awal-awal. Pokoknya jalani saja dulu di perkuliahan. Terlalu fokus kuliah dulu, lalu Yang baru penting cita-cita. cepat selesai. Cuma pada Iya. saat masuk di lab tekno itu lab tekno, situ saya mulai dapat ketertarikan bahwa ini saya suka meracik-racik kayak gitu, formulasi. Di situ saya belajar ini fungsinya untuk ini. Jadi saya suka coba karena mungkin ya namanya juga takdirnya Allah toh. Seandainya bisa saya maunya kerja di bagian industri farmasi karena sampai sekarang kan saya masih suka. Iya. Cita-citanya industri farmasi Kak ya? Tapi biar di dinas kesehatan mau duluin lagi. Ya. Bisa bikin pabrik. Ya kalau dari kau katanya kau gak nanti setelah di Dinkes setelah itu bisa bikin pabrik sama kau gak sekarang sambil ASN Iya. bangun swasta juga usaha sendiri. Iya, ada. Alhamdulillah. Kliniknya sudah jalan, mau rencana belajar lagi untuk yang di Iya. PBF. Kalau Kak Abi sudah mau urus bantai yang sebenarnya. Iya. Mungkin Kak karena tadi dari semua yang kita ceritakan ada mungkin pesan atau motivasi untuk adik-adik yang pertama yang baru mau masuk dan yang sekarang sudah sementara menjalani perkuliahan. Ada pesan-pesan atau tips yang harus mereka tempuh, jangan sampai juga sampai semester 5 sudah mau lari misalnya. Mungkin Kak Abi ada Saya sebenarnya tidak ada
tidak ada tips tersendiri. Yang penting ada kata-kata dulu yang pernah saya ingat dari teman itu untuk teman-teman mahasiswa. Ingat Ki, orang tua tak? Ya. Saya rasa itu yang paling penting karena orang tua itu membawa doa terbesar dan harapannya juga besar untuk kita semua. Jadi jangan semata-mata menikmati masa mudanya saja. Karena kan kalau kita kuliah itu rasa-rasanya itu kuliah itu pekerjaan paling enak. Ya. Nah, kita tinggal santai-santai gajian tiap bulan. Gajian tiap bulan. jadi jangan cuma itu saja. Maksudnya bayarlah hasil jerih payah orang tua dengan selesai. Jangan cuma setengah-setengah. Saya rasa keberhasilan itu nanti kan di ujungnya. Iya. Bukan pada saat prosesnya. Nikmati prosesnya lah istilahnya. Usaha dulu. Baik ataupun jeleknya nikmati pada saat itu. Iya. Karena pada posisi saat ini sekarang baru kita bisa cerita. Iya. Baik buruknya itu pasti kita bilang, saya syukur dulu saya ditegur ini, saya syukur dulu pada saat itu saya begini. Jadi bukan pada saat proses yang kita bisa nilai, tapi di endingnya. Mungkin seperti itu saja menurut saya. Kak Karunia mungkin ada tambahan atau bagaimana pesannya untuk teman-teman mahasiswa atau yang baru mau masuk? Kalau buat adik-adik yang baru mau masuk atau yang sudah ada yang baru masuk mungkin di farmasi. Saya rasa farmasi itu pekerjaan kedepannya adalah pekerjaan yang tidak ada matinya. Maksudnya selalu ada lapangan pekerjaan menurut saya. Karena kalau bukan di jalur pemerintahan ya kita bisa tetap kerja di jalur swasta. Karena masih sampai sekarang pun kalau kita lihat itu SDM-nya tenaga kefarmasian khususnya itu masih sangat dibutuhkan baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Jadi lanjutkan kalau misalnya sementara kuliah yang kayak tadi kasih sampai selesai saja di kuliahnya. Iya. Yang belum masuk dulu, yang sudah masuk selesaikan. Iya. Yang sudah selesai lanjutkan. Iya. Kau enggak? Kalau saya lebih itu sih, lebih ke jangan takut salah, jangan takut jangan takut gagal. Semangat saja, usaha saja. Terus, coba terus. Tidak ini, karena kalau memang kita niatannya sudah baik, kuat, kokoh, barang baik dikerja, insya Allah baik hasilnya. Iya. Nah, untuk sampai ke titik yang sekarang, saya kira tidak mudah, Kak, ya. Setelah selesai apoteker, setelah mungkin kalau Kak Karunia sama Kak Uga, Kak Abi, kalau hari ini teman-teman mengeluhkan mau jadi PNS susahnya minta ampun. Nah, mungkin bisa berbagi adakah kegagalan tersendiri yang pernah dihadapi yang bisa membuat kakak-kakak bisa bangkit sampai sekarang? Iya. Mungkin dari Kak Uga. Kalau saya itu saya selalu tanamkan dalam diri saya dan mungkin nanti bisa adik-adik itu berusaha dulu, persiapkan dulu betul-betul. Karena tidak ada yang instan, semua harus memang kita pelajari, belajar, berdoa, belajar. Gagal sekali tidak masalah. Karena akan ada sukses di balik itu semuanya. Habiskan jatah gagal ya. Iya, betul. Jadi tetap saja ini. Iya. Baik, betul. Kak Karunia? Ada mungkin yang perlu disampaikan ya? Kegagalan-kegagalan. Kalau saya pribadi kegagalan itu ya wajar karena saya juga terus terang enggak instan juga untuk capai posisi sekarang. Karena selesai S1 saat itu saya enggak langsung lanjut apoteker, tapi saya cari kerja dulu di apotek-apotek. Nanti pada saat berapa tahun itu saya coba untuk kembali ke kampung, ke Bardo ini, ke daerah saya. Kemudian di sini pun saya masih statusnya magang saat itu, jadi saya magang-magang di rumah sakit. Nanti pada saat ada formasi CPNS S1, karena kan pada saat itu saya masih S1, dan itu formasi yang masih jarang, maksudnya belum ada, jarang ada di kabupaten lain, karena biasanya kan yang diterima itu atau apoteker. Nah itu juga maksudnya jalan Allah juga di situ, karena saya iseng-iseng mendaftar, kemudian alhamdulillah lulus dan ya sampai sekarang. Jadi maksudnya enggak gampang juga, karena saya juga ambil apoteker nanti pada saat 2013 lagi kumpulkan uang ceritanya kan. buat kuliah apoteker gitu. Iya, kalau Kak Abi titik balik yang paling ringan.
Kegagalan yang bisa membangkitkan kembali. Ya. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Iya, kata-katanya begitu. Ya. Halaman berat itu kami. Masing-masing pasti punya cerita mengenai kegagalan. Kalau bagi kami sendiri itu kan apa ya? Saya mau bilang tidak ada juga. Ya, atau yang paling berkesan mungkin selama karir. Selama karir itu satu-satunya mungkin saya tidak apa-apa sama alma mater ya. Saya sering disebut anak Unhas. Ya. Tapi saya tetap bangga ya mengatakan bahwa saya ini lulusan Universitas Muslim Indonesia dan kami itu bisa diadu di lapangan. Iya. Salah satu buktinya yang kami ini yang di sini. Jadi bukan hanya kami sebenarnya ya, ada banyak kesuksesan dari teman-teman alumni ini yang sekarang sudah posisi terbaik. Cuman mungkin yang bisa diundang cuma 3, kalau didatangkan semuanya kayak banyak ini. Iya. Banyak yang ngantri ya. Banyak yang ngantri, gak banyak yang ngantri. Kami ini cuman mungkin ya Segelintir. yang paling rendah mungkin. Yang paling rendah dari tingkat kesuksesan ya kami ini. Yang lebih di atas itu ya. Banyak yang lebih di atas. Masih banyak. Masih banyak ya. Iya. Jadi insya Allah kita juga nantinya akan kembali memanggil kakak-kakak alumni yang memang, karena kenapa kita menganggap bahwa sharing-sharing seperti ini punya manfaat yang banyak untuk adik-adik yang baru. Iya. Karena seperti mungkin yang kita bilang, mungkin memang kita masih berproses dan kadang kita merasa bahwa oh saya gagal kah atau tidak ini, dan itu mungkin cerita ini yang bisa kembalikan mereka ke posisi-posisi ini. Nah Kak, sekarang 2021 sudah 2 dekade Fakultas Farmasi UMI. Luar biasa. Apa harapannya untuk Fakultas Farmasi UMI ke depan, Kak? Sebelum itu, jadi sekarang kita sedang progres. Sekarang sudah ada apotekernya. Sudah berjalan sampai angkatan 11 baru-baru penerimaan. Kemudian progres untuk pembukaan Magister S2, Magister Farmasi, itu S2 Farmasi. Itu juga sementara berjalan, sudah masuk permohonannya di Dikti. Yang ketiga, tahun ini Farmasi UMI diberikan kesempatan dari universitas untuk membuka kelas internasional. Nah, artinya itu progres selama 2 dekade. Nah, kira-kira apa harapan-harapannya kakak untuk Fakultas Farmasi ke depan misalnya? Iya. Dari Kak Karunia dulu. Kalau saya harapan mungkin karena sekarang juga maksudnya di luar sana lulusan-lulusan dari UMI saya kira semua kompeten orangnya. Kalau saya rasa sih bagian harapanku ya karena bagus semua nih kurasi formasi. Pokoknya pertahankan saja lah. Dan nanti kalau buka S2 kembali tadi. Siap. Bisa jadi stambu 001 nanti. Oh, gitu. Iya, kalau nggak mungkin harapannya Kak untuk Ya, Fakultas kalau Farmasi ke depan? Alumni UMI sudah ada insya Allah tidak hanya di Indonesia, di skala nasional, ada juga di internasional. Iya. Buat adik-adik yang mau masuk ke alumni jangan ragu. Iya. Buat adik-adik yang selesai dari UMI, apalagi jangan ragu. Di sana besar namanya kesuksesannya Farmasi UMI. Iya. Jangan ragu untuk masuk, jangan ragu untuk keluar, karena insya Allah nanti kita yang di alumni akan mewadahi semua itu. Saling membantu ya. Jadi fakultas IK alumni tetap itu kita. Yang ketiga mungkin ini agak sedikit teknis mungkin, karena nanti kita akan berbicara ke internasional, mungkin lebih bagusnya nanti ya mungkin kegiatan di bahasa Inggris itu kita harus agak iya. Karena di zamannya kami ya itu bola, royan, voli, keolahragaan itu kuat sekali, tapi dari bahasa mungkin ini yang saya pikirkan, karena untuk melanjutkan jenjang pendidikan perlu sangat itu menjadi satu syarat yang kuat untuk dari segi bahasa. Itu yang saya titipkan nanti mungkin baik dari fakultas ataupun di BEM nanti. Oh iya. Kegiatan ke bahasa Inggris ya. Itunya. Kak Abi mungkin harapannya, ekspektasinya ke depan untuk Fakultas Farmasi UMI? Kalau kami secara pribadi mungkin harapannya ada penambahan. Kami kan kebetulan di pemerintahan ya. Iya, pemerintahan. Jujur saja selama kuliah itu
kita tidak ada secara spesifik mengenai pemerintahan. Iya. Nah, mungkin gambaran apa? Secara tidak langsung sih ada pembelajaran mengenai itu, tapi secara spesifik tidak ada. Harapannya kami mungkin bisa ada kurikulum secara tersendiri mengenai pemerintahan, baik mau di S1 ataupun apoteker ya terserah ya pada akhirnya nanti. Kalau di apoteker kan secara keprofesian lebih banyak ke arah pelayanan ya. Pelayanan. Sedangkan yang kami maksud itu lebih ke arah kebijakan ya. Pengelolaan kebijakan ya. Pemerintah. Iya, saya kira saran-saran itu kita tampung. Kalau sekarang untuk menghadapi kelas internasional ini Kak, dosen-dosen sama staf ini dikasih kursus sama fakultas. Dipanggilkan orang bahasa, kasih kursus untuk kasih pengantar-pengantar untuk bahasa Inggris. Terus sementara seperti itu. Tapi nanti kita lihat bagaimana kurikulum ini, karena mau tidak mau kita akan sampai ke situ. Iya. Sekarang seandainya mungkin tidak pandemi, ya perjalanan bahasa dan IT itu sudah sangat mendominasi. Itu yang yang dua itu yang ini. Jadi nantilah kita dengan komentarnya kakak-kakak ini, insyaallah fakultas juga punya pemikiran tentang bagaimana kebijakannya ke depan. Untuk pemerintahan itu juga luar biasa Kak, karena kalau sekarang paling di apoteker PKPA-nya di puskesmas, di S1 juga ada sih pendidikan di lab untuk pengelolaan di puskesmas, tapi untuk pengelolaan kebijakan itu masih memang apalagi karena kan kenyataannya itu teman-teman apoteker, teman-teman farmasi juga banyak yang jadi kepala puskesmas. Iya. Betul. Banyak. Jadi mungkin penambahan entahlah apakah dalam bentuk penambahan kurikulum seperti apa bentuknya. Yang penting ada yang menjelaskan mengenai itu. Iya. Harapannya kan. Iya. Ya, terima kasih Kak. Saya kira untuk semua cerita-ceritanya, mungkin memang tidak semuanya bisa kita ceritakan di sini, tapi setidaknya dari cerita-cerita yang sedikit itu banyak hal yang bisa kita manfaatkan, banyak kita terima, tingkatkan lagi, dan usulan-usulannya juga akan kita sampaikan, nanti kita dicatat, nanti dinonton juga. Mungkin mau titip-titip ucapan ini, Bapak Ibu dosen juga, alhamdulillah sampai sekarang aktif untuk pembelajaran. Kalau di kampus mungkin tidak karena pandemi, tapi Zoom dan sebagainya itu jalan, staf-staf di bawah itu ada semua. Jadi tetap berjalan Fakultas Farmasi meskipun pandemi. Nah, saya kira itu mungkin Kak. Terima kasih banyak sudah mau bergabung, Kak Karunia terutama yang di Baru. Kira ketemu ya. Ya, nanti kita usahakan kita berdoa pandemi berlalu dan kita bisa bikin kegiatan yang offline bisa mempertemukan kita sama-sama, apalagi nanti mau 2 dekade. Ya itu yang saya mau. Iya. Kebetulan Kak Uga ketua panitia untuk khusus alumni. Nanti kita buat sesi khusus Kak, bahas tentang bagaimana kegiatan alumni memeriahkan 2 dekade. Iya. Jadi itu saja pesannya nanti buat teman-teman, ada 2 dekade loh. Iya. Yang nanti acaranya Iya. Kita usahakan kita nanti buat segmen tersendiri khusus untuk panitia pelaksanaan 2 dekade supaya terlihat ternyata alumni mau bikin ini untuk memeriahkan 2 dekade. Kegiatan-kegiatan ini mau 2 dekade. Ya terima kasih Kak Abi sudah jauh-jauh datang dari Bantaeng. Lebih-lebih Kak Uga jauh-jauh datang dari Timika. Iya, kemarin datang tiba dari Timika. Dari Timika Papua terbang ke sini. Iya. Kalau sama Karunia saya 20 tahun ya kita tidak ketemu di Terakhir zaman kuliah. Terakhir ya wisuda itu kuliah sampai sekarang belum ketemu. Ya, alhamdulillah ada media seperti ini. Saya bisa ketemu. Karena kalau sekarang ada Kak kemarin juga WD3 Kak Erwin telepon satu-satu semuanya kaget. Apa ini? Kenapa saya mau dipanggil wawancara dalam rangka Tapi saya kira yang seperti ini yang mau kita buat, panggil kakak-kakak alumni, silaturahminya terbangun, yang lebih penting karena ya suka atau tidak yang akan saling tolong-menolong di luar ya sesama ikatan ini, ikatannya kita sebagai alumni Farmasi UMI. Ya, saya kira seperti itu untuk sesi bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak narasumber yang sudah bersedia hadir. Dan terima kasih teman-teman penonton yang masih setia untuk sampai akhir menonton acara ini atau segmen ini. Jangan lupa subscribe channel Fakultas Farmasi UMI.
Salam sehat, salam Farmasi Umi. Ayo kuliah di Farmasi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.